Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, manusia di dalam menjalani misi kehidupan di dunia ini atas dasar hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketika manusia telah menjalani apa yang menjadi kewajibannya, maka Allah akan memberikan hak-haknya. Salah satu di antara kewajiban yang ditetapkan Allah kepada manusia adalah kewajiban untuk menyambung famili. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullahal tasa'aluna bih wal arham. Kalian takutlah kepada Allah, zat yang senantiasa kalian sebut namanya di saat kalian meminta. Dan kalian takutlah untuk memutus famili. Dalam hal kewajiban menyambung famili ini, Rasulullah SAW sendiri juga telah memerintahkan ketika pertama kali beliau datang di Madinah. Adalah Abdullah bin Salam yang pada saat Rasulullah datang di Madinah untuk pertama kalinya senantiasa memperhatikan gerak-geriknya Rasulullah. Dan pertama kali yang disabdakan oleh Rasulullah adalah Ya ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Wahai manusia, viralkanlah salam, sedekahlah makanan, dan sambunglah famili kalian. Nah, dari firman Allah dan sabda Nabi ini menunjukkan bahwa menyambung famili itu merupakan kewajiban. Dan bahkan ketika manusia tidak mau menyambung famili, memutus famili, ancaman terbesarnya adalah tidak bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan bisa masuk ke dalam surga orang yang memutus famili. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, di masa pandemi yang sedang melanda saat ini, tentunya tidaklah bijak apabila kita memaksakan diri kita untuk bersilaturahim, ketemu langsung dengan famili kita, apalagi dengan jumlah yang banyak, dengan mengemas acara-acara tertentu. Apakah reuni keluarga, arisan keluarga, dan lain sebagainya. Karena kita sama-sama tahu begitu bahaya, begitu masif daripada penyebaran virus corona ini. Selain itu kita juga menghargai berbagai upaya dari pemerintah yang menanggulangi penyebaran daripada virus corona ini. Ada istilahnya PSBB. Sekarang ada PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Mulai dari skala yang makro sampai yang mikro. Mulai dari tingkatan nasional sampai tingkat desa maupun kelurahan. Lantas bagaimana kita bisa menetapi kewajiban kita untuk bersilaturahim? Jawabannya bisa.
Sebagaimana dijelaskan dalam Fathul Bari, salah satu syarah dari Sahih Bukhari, dan juga dalam Tuhfatul Ahfadi, syarah dari Imam Tirmidzi, bahwasanya silaturahim itu tidak harus bertemu langsung dengan famili-famili kita. Nah, dengan apa? Yang pertama, bilmal. Takunu silaturahim bilmal. Jadi, ketika kita mempunyai rizki, menyisihkan sedikit rizki kita, harta kita, kita berikan pada famili kita. Maka selain kita mendapatkan pahala bersodakoh, juga akan mendapatkan pahala bersilaturahim. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna sodakota alal miskin sodakotun, wa ala dirrohim ithnatani, sodakotun wasilatun. Sesungguhnya sodakoh kepada fakir miskin itu akan mendapatkan pahala sodakoh saja. Ketika sodakoh kepada famili kita, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala sodakoh itu sendiri. Yang kedua adalah pahala kita menyambung kepada mereka. Kemudian yang kedua, cara silaturahim kita di era yang pandemi seperti ini adalah wabil auni alal hajah. Menolong keperluan mereka. Saudaraku, di era pandemi yang seperti ini menimbulkan dampak yang begitu besar. Tidak sedikit orang yang penghasilannya berkurang. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan yang otomatis tidak ada pemasukan untuk biaya hidupnya. Kita bisa membantu mereka dengan meringankan beban mereka, terutama kepada famili-famili kita, kepada saudara kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yadul mu'ti ulia. Orang yang bisa memberi, membantu keperluan orang lain itu adalah orang yang mulia. Wabuda biman ta'ulu. Nabi memerintahkan, mulailah membantu keperluan orang lain itu dari orang-orang yang menjadi tanggungan kalian. Kemudian Nabi memerinci, ummaka, wa abaka, wa ukhtaka, wa akhoka, summa adnak. Diperinci kepada ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian famili yang mendekati lagi, famili yang mendekati lagi. Sehingga dengan kita membantu kepada mereka, paling tidak kita bisa sedikit meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Dan yang kedua, kita juga bisa sudah dikatakan menyambung kepada mereka. Kemudian yang ketiga, sambung famili bisa dengan wabid daf'id doror, dengan menolak bahaya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kita sama-sama tahu bahwasanya virus corona ini begitu bahaya, begitu mudah cara penyebarannya, dan kita tidak tahu bentuknya. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk ketemu dengan famili kita yang justru malah membahayakan mereka. Kita memaksakan untuk ketemu, tapi malah membahayakan diri sendiri atau orang lain. Karena ini tidak boleh. Rasulullah menetapkan Allah dororo wala diroro. Kalian tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Dengan kita bisa menahan diri, tidak ketemu langsung dengan sanak famili kita, karena khawatir malah justru akan membahayakan mereka, itu sudah dikatakan silaturahim.
Kemudian berikutnya, cara silaturahim berikutnya adalah wabi tolaqotil wajah. Dengan berseri-serinya wajah. Mungkin dengan menggunakan cara yang pertama, yang kedua, kita tidak mampu memberikan sedekah berupa harta kepada famili kita. Namun kita bisa masih memberikan sedekah kepada famili kita dalam bentuk lain. Yaitu dengan cerianya wajah. Bagaimana caranya? Dengan kecanggihan alat komunikasi seperti sekarang ini, kita bisa video call kepada sanak famili kita. Dengan memasang wajah yang ceria, badan kita sehat, sudah merupakan obat tersendiri bagi famili-famili kita. Dan itu juga selain sedekah, juga sudah bagian dari menyambung famili. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu sudah merupakan sedekah. Sedekah dalam bentuk lain, tidak hanya dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk memberikan wajah yang ceria. Kemudian, saudaraku, yang kelima adalah wabid doa. Seandainya kita tidak bisa membantu famili kita dengan harta, dengan membantu meringankan beban hidup mereka, bahkan untuk sekedar video call, kita keterbatasan sinyal misalnya, kita bisa mendoakan pada mereka. Yang mana justru doa ini akan sangat mustajabah, apalagi dalam keadaan saling berjauhan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doaul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabah. Doanya orang Islam pada saudaranya dalam keadaan berjauhan itu sangat mustajabah. Subhanallah, inilah Islam, saudaraku. Bahwasanya dengan segala keterbatasan yang ada, dalam segala kondisi yang ada, kita tetap bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.